Bernardo Tavares, pelatih anyar dari PSM Makassar untuk musim depan yang punya trek mentereng bersama tiga raksasa Portugal. Salah satu klub papan atas Liga 1, PSM Makassar belum lama ini meresmikan sosok pelatih baru bernama Bernardo Tavares. Peresmian ini diinformasikan melalui media sosial Instagram klub berjuluk Juku Eja tersebut, Senin tanggal 11 April tahun 2022, sore waktu setempat. Selamat berbuka puasa dari nahoda baru PSM, Coach Bernardo Tavares, semoga bisa jadi pelepas dahaga tagar Ewa Kopsem, tulis bunyi unggahan tersebut. Sedangkan Bernardo Tavares sendiri turut buka suara terkait peresmian ini. Ia hanya mengucapkan selamat berbuka puasa bagi para pendukung PSM. Dalam unggahan tersebut, PSM menuliskan bahwa Bernardo Tavares memiliki segudang lisensi profesional dalam dunia kepelatihan. Diketahui, pria yang baru berusia 41 tahun ini memiliki lisensi UEFA Pro dan lisensi dari Federasi Sepak Bola Portugal atau FPF. Selain itu, Bernardo Tavares juga memegang lisensi dalam hal scouting, analis pertandingan, dan juga lisensi profesional dalam melatih penjaga gawang. Dengan resume sementereng tersebut, banyak yang ingin menelisik lebih jauh perjalanan karir dari pelatih berkebangsaan Portugal tersebut. Berikut profil serta perjalanan karir dari pelatih baru PSM Makassar, Bernardo Tavares. Perjalanan karir Bernardo Tavares. Bernardo Tavares merupakan pelatih baru PSM Makassar yang lahir di Proença Anova, Portugal pada tanggal 2 Mei tahun 1980 silam. Dilansir dari Transfermarkt sendiri, kariernya di dunia sepak bola dimulai sebagai pemain. Sayangnya, karir ini tak berjalan lama. Pasalnya, di usia muda Bernardo Tavares sudah menjadi asisten pelatih tim muda raksasa Portugal, Benfica, pada tahun 2001 atau saat usianya baru 21 tahun. Perjalanannya sebagai asisten manajer di tim muda Benfica sendiri hanya berjalan selama 1 tahun saja. Setelahnya ia menyeberang ke klub Portugal lainnya, Alcobaça. Di Alcobaça, Tavares naik tingkat menjadi asisten pelatih tim utama selama kurun waktu 3 tahun, hingga tahun 2005. Setelah itu, dirinya menjadi pelatih kiper Alcobaça selama 3 tahun, hingga 2008. Jika ditotal, Tavares bertahan di klub tersebut selama 6 tahun. Selepas mengadu nasib di Alcobaça, FC Porto merekrutnya sebagai pencari bakat atau tim scouting. Perjalanannya sebagai pencari bakat di tim raksasa Portugal itu hanya berlangsung setahun saja. Setelahnya, Tavares hijrah ke tim raksasa Portugal lainnya, yakni Sporting CP atau Sporting Lisbon sebagai asisten pelatih tim muda. Itu pun juga tak berlangsung lama, yakni hanya setahun sebelum akhirnya Tavares berpetualang kembali ke tim Portugal lainnya seperti Carregado dan Belenenses. Di tim terakhir itu, dirinya sempat menjabat sebagai pelatih kepala dalam kurun waktu 2011 hingga 2012 atau setahun saja. Setelah berpetualang di Portugal selama 1 dekade lebih, Tavares mengambil keputusan keluar dari benua biru dan mencari peruntungan di Asia serta Afrika. Perjalanan karir Bernardo Tavares di Asia dan Afrika. Klub luar Eropa yang Bernardo Tavares tukangi adalah klub Bahrain bernama Al-Hilal. Di sana, dirinya masih menjabat sebagai asisten pelatih dari 2013 hingga 2014. Pada 2014, Tavares sempat kembali ke Portugal dan menjadi pelatih tim bernama Tirsense. Namun tak sampai setahun kemudian, dirinya kembali ke Asia dengan membesut tim asal Oman, Al-Nahda. Di Al-Nahda, Tavares tak bertahan lama, yakni hanya 6 bulan. Lagi-lagi dirinya kembali ke Portugal dan melatih tim bernama Turizense sejak 2016 hingga 2017. Barulah pada 2017, Tavares tak pernah kembali ke Portugal usai dirinya direkrut sebagai pelatih tim Macau, New Redien dan berlanjut ke tim Benfica de Macau pada 2018. Di tahun 2019 hingga 2020, Tavares berpetualang ke India dengan menukangi Churchill Brothers. Selepasnya, ia direkrut tim Finlandia, Helsinki pada Januari tahun 2022 dan bertahan hingga April tahun 2022 saja dengan menjalani 5 pertandingan.
Dalam melatih, Tavares memiliki formasi andalan yakni 3-4-1-2, formasi yang diyakini cocok dengan gaya permainan Indonesia yang mengandalkan lebar lapangan. Hal ini membuatnya diyakini bisa sukses dengan PSM Makassar, terlebih ada beberapa keuntungan yang bisa diberikan Bernardo Tavares ke Juku Eja. Apa saja itu? Punya lisensi dan pengalaman segudang. Melihat dari perjalanan kariernya dan lisensi yang ia miliki, maka PSM Makassar akan mendapat keuntungan berlipat dari kehadiran Bernardo Tavares. Pengalamannya sebagai tim pencari bakat FC Porto dan pelatih tim muda di Benfica serta Sporting CP akan memudahkan PSM dalam mengorbitkan bakat muda. PSM sejatinya pernah memanfaatkan darah muda sepanjang gelaran Piala Menpora. Hadirnya Tavares tentu akan menjadi berkah tersendiri bagi para barisan pemain muda Juku Eja di Liga 1 musim depan. Selain itu, Tavares juga memegang lisensi pelatih kiper, yang diyakini akan membantu perkembangan kiper-kiper di PSM kelak. Apalagi di Liga 1 musim lalu, PSM punya catatan buruk perihal jumlah kebobolan 41 gol dalam 34 laga, atau rata-rata 1,2 gol per laga. Selain itu, pengalaman Tavares di Asia akan membantu PSM dalam mengarungi Piala AFC yang akan langsung masuk ke babak grup. Terlebih, Tavares punya pengalaman membawa timnya menjadi juara seperti gelar Macau Premier League, Maldives Premier League, 2 AFL Cup di Portugal, dan 1 gelar Youth League di Portugal. Selain gelar, Tavares juga punya resume apik dengan menyelamatkan 11 tim dari jeratan zona degradasi dalam karir kepelatihannya. Jadi menurut kalian akankah Bernardo Tavares bisa membawa PSM Makassar bersaing di Liga 1 dan AFC 2022 nanti? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng, dukung channel ini agar terus berkembang. Terima kasih.